Letak yang strategis karena berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia membuat Provinsi Kepri jadi salah satu wilayah paling potensial di Indonesia. Namun, populasi dan jumlah pemilih yang relatif kecil tak jarang jadi pertimbangan dan sepertinya membuat provinsi ini kurang diperhitungkan dalam percaturan politik tanah air. Benarkah posisi tawar Kepri di pemilu mendatang terbilang rendah? Bersama saya di studio sudah ada pengamat politik, Pak Zamzami Akarim. Selamat datang di studio, Pak. Selamat petang, Mas Deden dan pemirsa Ulsan TV. Dan tersambung via Zoom, bakal calon legislatif DPR RI asal Kepri dari Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Isdianto. Ke Abang dulu, Bang. Dari sisi politik, apakah potensi yang dimiliki Kepri seharusnya mampu membuat pemerintah pusat ya mencurahkan perhatian lebih ke provinsi ini, terutama untuk pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur? Contohnya nih ya, di Sumatera ada tol Sumatera yang dibangun, itu kan salah satu kebijakan juga yang termasuk dalam kebijakan politik juga. Kepri ini kan wilayah Sumatera juga nih, tapi waktu itu kita itu nggak dapat proyek yang setara dengan itu, misalnya MRT atau LRT lah sebagai pengganti tol Singapura itu, karena kita juga masuk dalam itu kebijakan untuk wilayah Sumatera. Seperti apa? Ya, sebenarnya kalau seperti yang disampaikan Mas Deden tadi dalam prolog ya, pembukaan tadi, memang posisi Kepri ini yang seharusnya merupakan satu kawasan primadona, bahkan Kepri penyumbang pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional ya, mestinya dia menjadi perhatian utama ya dari kebijakan-kebijakan nasional ya. Nah, kalau kita bicara tentang daya tawar, itu harusnya diperkuat oleh kekuatan politik yang mewakili masyarakat Kepri di Senayan sana dalam pembuatan kebijakan ya. Lobby-lobbynya ya. Mesti mereka melakukan lobby atau perwakilan kita yang bisa mendesakkan kepentingan. Karena di lembaga legislatif itu kan mereka merupakan kumpulan para politisi yang mewakili daerah masing-masing melalui partai politik. Nah, partai politik itu menjalankan fungsi artikulasi kepentingan. Nah, artikulasi kepentingan itu harus digodok di lembaga legislatif di tingkat nasional untuk diperjuangkan agar kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan wilayah pemilihan atau daerah pemilihan itu dapat dimasukkan dalam kebijakan nasional ya. Jadi disitulah kita bisa mengukur kemampuan daya tawar suatu daerah di tingkat nasional. Tapi kalau seandainya kita mengukur jumlah jumlah anggota legislatif yang mewakili suatu daerah, Kepri ini hanya punya 4. Dulu 3 malahan ya. Sekarang bertambah menjadi 4 orang mewakili di legislatif di DPR RI. Ditambah 4 orang mewakili senator kita ya. Dari DPD. Kita tidak bicara tentang DPD karena fungsinya mungkin agak terbatas. Tapi di DPR RI itu fungsinya menjadi sangat penting karena disitulah kebijakan-kebijakan nasional itu dirumuskan dan ditetapkan bersama Presiden. Nah, karena itu kalau kita bicara daya tawar itu sekarang sebenarnya tidak tergantung kepada jumlah, tapi tergantung pada kapabilitas, kapasitas kepemimpinan sang calon dan wakil-wakil kita yang ada duduk di lembaga legislatif itu. Di Senayan sana ya? Iya, di Senayan sana. Karena memang kita punya pengalaman lah kalau kita mengukur dan mengevaluasi kinerja wakil-wakil kita di Senayan sana, mungkin saya merasakan, saya mengamati pada saat 2019, hasil pemilu 2019 kita masih memiliki daya tawar yang kuat. Ketika Ansar Ahmad masih duduk sebagai anggota DPR RI. Ansar Ahmad itu adalah figur Kepri yang mendapatkan suara terbanyak untuk mewakili masyarakat Kepri di DPR RI. Kita tahu Ansar mampu mengkomunikasikan kebijakan dan perjuangan beliau di DPR RI kepada masyarakat Kepri. Masyarakat Kepri bisa menilai, misalnya dia bisa mengkomunikasikan bagaimana infrastruktur masuk, anggaran infrastruktur masuk di Kepri, termasuk perjuangannya untuk jembatan Batam Bintan, Babin.
Mestinya seperti itu. Mestinya tapi seperti kemarin, itu. Tetapi masa kita pengabdiannya hanya sayangnya pengabdian Ansar Ahmad di legislatif terpending karena dia harus mengikuti pilkada dan menjadi gubernur. Dan kalau kita lihat ketika dia menjadi gubernur, kayaknya ruang gerak situasi sudah tidak sama ya. tidak sama. Ruang gerak dia untuk melakukan desakan kebijakan di tingkat nasional itu sangat terbatas, ya, karena menyangkut kewenangan ya. Oke. Nah itu. Soal DPT kita yang hanya 1,5 juta jiwa ya pemilih ya. Terus apakah angka ini cukup sebenarnya membuat partai politik membuat kebijakan strategis, misalkan dengan menempatkan ya tentu bacalek yang kawakan lah. Mungkin di pileg kali ini bacalek DPR RI-nya banyak nama-nama yang cukup kawakan dan mentereng ya. Nah, bagaimana Abang menilai apakah Parpol membuat kebijakannya sudah sangat strategis untuk pemilu di Kepri, baik legislatif maupun kepala daerah? Sayangnya masyarakat memilih bukan karena itu ya. Itu apa agak kendalanya ya. Sebenarnya idealnya seperti itu. Mestinya mereka partai-partai akan menempatkan figur-figur andalan mereka di daerah-daerah yang potensial seperti ini ya. Dulu kita pernah dengar PDIP punya calon, bahkan kita punya wakil dari Kepri namanya Ibu Dwi Ria Latifah. Oh, dia selain Ansar, beliau juga salah satu sosok yang menurut saya mampu mengkomunikasikan dan bahkan dia bisa mewarnai politik nasional. Itu mewakili Kepri waktu itu. Nah, setelah itu kita tak punya lagi, ada Pak Asman, tapi kita nggak dengar apa kiprahnya dan 3 periode ya. Bahkan Pak Asman Abnur itu 3 periode. Kalau di Kepri sudah pasti jadi, tapi sekali dilempar ke Riau memang beliau gagal. Nah, gagal. Nah, artinya cuman sayangnya kita nggak dengar, tidak melihat atau tidak mendengarkan secara komunikatif perjuangan dia di tingkat nasional untuk masyarakat Kepri gitu ya. Walaupun kita tahu mereka ketika masuk di tingkat nasional sudah bicara levelnya nasional, tapi Kepri tidak merasakan. Ya, berbeda dengan ketika Ibu Dwi Ria Latifah dan Ansar Ahmad kemarin ya, kira-kira berapa bulan di DPR RI. Jadi daya tawar itu tidak tergantung kepada sebenarnya jumlah dapil atau jumlah perwakilan atau DPT. Ya, tergantung kepemimpinan. Kalau kita lihat daerah lain itu mereka juga nggak hebat-hebat juga sebenarnya wakil-wakilnya ya. Tapi mungkin ada sebagian yang punya kemampuan bermain pada arena nasional, ya, bermain dan berdialog, diskusi, berkomunikasi pada arena nasional, bukan arena semata-mata arena lokal. Ya. Sehingga kalau mereka mampu menguasai komunikasi di arena nasional, tentu enak juga menyampaikan gagasan, ide, bahkan aspirasi masyarakat di daerah dalam konteks yang lebih nasional. Tergantung kemampuan komunikasinya. Ya, kalau tidak, memang kita lihatlah beberapa tokoh ya, walaupun kita anggap figur yang kuat di Kepri ini, figur yang kuat itu seperti Pak Nyat Kadir. Beliau itu pernah menjadi wali kota Batam. Sosok tokoh Melayu di Kepulauan Riau. Tapi karena ketika di DPR RI sangat mengecewakan. Tidak terdengar sedikit pun suara atau pandangan atau pemikiran beliau disampaikan kepada masyarakat atau di dalam forum-forum nasional, di lembaga legislatif. Sehingga kita punya 4 wakil, kita merasa tidak punya wakil. Jadi bagaimana Kepri bisa memiliki daya tawar kalau seandainya wakil kita sendiri tidak bersuara di sana? Pada komposisi bacalek pemilu ini, kita kan ada nama-nama tuh yang cukup kawakan lah, Pak Isdianto, Pak Huzrin maju juga, Surya Respationo DPR RI maju, dan nama-nama yang incumbent seperti Nyat Kadir, Asman Abdul, Pak Andi Anhar Khalid ya, maju juga ya, terus ada Suryani juga, sosok-sosok lokal ya, lokal. Terus juga ada juga yang nama-namanya Sturman dari PDIP yang sedang saat ini duduk di DPR RI mewakili Dapil Kepri. Ada juga Endi Patiwijaya misalnya dari Gerindra, atau ketua DPP ditempatkan di sini. Dengan nama-nama itu Pak Zamzami menilai apakah
bisa mengembalikan kekuatan tadi seperti figur tadi seperti Pak Zamzami bilang untuk meningkatkan posisi tawar Provinsi Kepri lah. Kalau sekarang atmosfernya mungkin berbeda ya dengan tahun 2019. Ketika tahun 2019 kita lihat ya figur-figur selain figurnya yang kuat, tapi mereka yang walaupun dari figur tidak kuat, tidak pengaruh, tidak punya tidak terdengar dalam masyarakat, mungkin kemampuan logistiknya kuat, maka dia akan duduk di 2019. Di sekarang pada menjelang 2024 kita di Kepri ini ada semacam ledakan ya partisipasi, yaitu ketika terjadinya kasus di Rempang Galang. Mestinya kasus Rempang Galang ini itu bisa memancing sosok-sosok, figur-figur, pemimpin-pemimpin baik yang sekarang sedang duduk di dalam kursi legislatif di tingkat nasional maupun mereka caleg-caleg untuk muncul ke permukaan, menyatakan sikapnya dan mengemukakan gagasannya tentang untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di Lempang dan Galang. Itulah wakil rakyat ya. Itulah fungsi wakil rakyat. Kalau enggak, lalu kita bertanya nanti mereka nih setelah duduk, walaupun mereka tokoh-tokoh, nanti dia mewakili siapa? Karena suaranya tentang Rempang dan Galang itu sama sekali tidak terdengar. Nah, atau kalau terdengar pun nggak jelas sikapnya, abu-abu atau terlalu normatif. Jadi inilah yang kelemahan dari figur-figur lokal kita sampai sekarang, yang kita heran kenapa bukan memanfaatkan dalam arti mempolitisasi, tapi paling tidak rakyat pengen tahu nih apa gagasan mereka. Mereka kan nanti akan duduk di lembaga legislatif, mereka yang nanti akan juga mewarnai bagaimana pembuatan kebijakan dan kelanjutan program nasional ini ya. Ada kaitannya nggak dengan koalisi yang terlalu besar di pusat, partai-partai besar, dan yang semua yang terlibat di Rempang sebenarnya kalau dari sisi politiknya itu partai besar gitu. Jadi ketika seseorang muncul dari salah satu partai itu ya mudah sekali menudingnya sebagai provokator gitu. Ya, di situ ya artinya kalau kita lihat ini kerusakan tuh bukan semata-mata di lokal ya. Ini memang kerusakan sistem politik secara nasional itu memang sudah terjadi sejak 2014, 2019, di mana kerusakan itu dimulai ketika partai-partai politik dikooptasi menjadi satu kelompok kartel di DPR RI. Kelompok kartel itu artinya apa? Mereka bersaing pada saat pemilu, tapi ketika sudah duduk di lembaga legislatif, mereka bersekutu untuk menggolkan program-program yang menguntungkan kelompok mereka. Jadi sifatnya elitis. Nah, kartel seperti ini merugikan masyarakat karena mereka tidak memperjuangkan hak-hak dan kepentingan masyarakat, tapi memperjuangkan kepentingan elitis di lingkungan kumpulan mereka, kumpulan kartel namanya ya. Nah, inilah pemicu munculnya kerusakan dalam sistem politik kita. Akibatnya DPR RI menjadi satu kumpulan wakil-wakil rakyat yang hanya membela dan tidak kritis terhadap kebijakan-kebijakan eksekutif. Nah, kalau itu yang terjadi, maka eksekutif bisa mengarahkan semua pikiran anggota DPR RI sehingga nggak ada sikap kritis. Simpati dan empatinya pun kurang. Simpati mereka dan mereka bahkan tidak punya empati kepada kepentingan rakyat karena Pak Zamzami bilang tidak ada empatinya sama sekali. Kalau ada empati paling tidak ada suaranya. Tidak ada empati, akibatnya dan kerusakan ini menyebabkan kerusakan di mana-mana, di lembaga yudikatif juga terjadi. Akhirnya masyarakat kerusakan inilah yang di dalam ilmu politik oleh Samuel Huntington dirumuskan menjadi political decay, yaitu pembusukan politik. Yang dimaksud dengan pembusukan politik itu artinya lembaga-lembaga formal yang mestinya berfungsi menjalankan fungsi-fungsi sesuai dengan tugasnya, misalnya mewakili rakyat, membuat kebijakan, kemudian menghakimi penyalahgunaan wewenang dan sebagainya, itu tidak berfungsi. Itu berarti lembaga-lembaga itu mengalami pembusukan. Memang pertama hanya luka, kalau ibarat tubuh kita hanya luka, tapi kalau luka itu tidak diobati, tidak diperbaiki, maka dia akan membusuk. Nah, pembusukan ini akan membuat semua fungsi tidak berjalan, akibatnya nanti ada jalur-jalur luar dari lembaga formal yang akan masuk, misalnya demonstrasi. Walaupun demonstrasi itu diakui, tetapi demonstrasi merupakan wujud partisipasi
non konvensional yang mestinya bisa diselesaikan melalui lembaga legislatif di mana ada wakil-wakil rakyat di situ. Baik Pak Zamroni, adakah pengaruh ya terpilihnya politikus lokal maupun nasional di DPR RI Dapil Kepri terhadap posisi tawar Provinsi Kepri nih kita di pusat? Misalkan orang-orang DPP itu apakah akan lebih baik komunikasi dan lobby-lobbynya dengan pusat, atau justru sebaliknya politikus tempatan yang benar-benar paham betul dengan keinginan masyarakat yang diwakili? Itu sangat tergantung ya. Makanya kita sangat tergantung kepada kemampuan dan kapabilitas sosok itu. Apakah dia dikirim dari pusat ke daerah atau orang lokal yang naik ke pusat. Mereka sama saja kalau seandainya yang dikirim dari pusat ke daerah, seperti kita ingat Pak Sturman sama sekali tidak punya tidak dengar. Artinya kepemimpinan beliau tidak terdengar di tingkat lokal ya. Tapi kalau misalnya dari lokal kita lihat seperti Pak Ansar ya waktu itu, kan dia bukan orang pusat, tapi dia bisa menyuarakan, dia bisa memainkan komunikasi pada arena nasional. Jadi sebenarnya baik orang pusat yang dikirim ke daerah atau orang daerah yang naik pada level nasional itu sangat tergantung untuk memainkan atau menjadikan Kepri ini memiliki posisi tawar yang kuat di tingkat nasional itu tergantung pada kepemimpinan sosok-sosok figur-figur itu. Jadi tadi kan kalau kita lihat dari Kepri ini banyak figur-figur hebat ya, seperti Huzrin Hud, Isdianto, Andian Anhar, Suryo Respationo, ada Ibu Suryani. Ini mereka kalau saya lihat memang sosok yang kuat. Kita harapkan sosok yang kuat ini nanti mereka akan duduk, ketika mereka duduk itu memang betul-betul bisa main di arena nasional. Dan mewakili para konstituennya ya. Konstituennya. Jadi jangan nanti masyarakat Kepri seperti memilih orang yang mewakili daerah lain. Mohon maaf ya. Iya. Sebenarnya dia cukup mewakili dapilnya ya. Jangan sampai nanti kita memilih seorang wakil rakyat duduk di Senayan sana, dia malah mewakili daerah asal usulnya. Nah, ini kan rugi bagi masyarakat Kepri gitu. Biasanya itu yang diurus ada kebunnya barangkali. Barangkali seperti itu. Jadi Anda melihat kontribusi dari atau kinerja dari 4 wakil rakyat Kepri yang di DPR RI itu seperti apa? Apa sudah ya berapa persen lah mereka mampu menyuarakan? Terlepas dari kelebihan dan kekurangan, kita harus akui baru siapa Chen Shui-lan yang menggantikan Ansar itu ya, yang kalau kita lihat dia mampu mengkomunikasikan apa saja. Kita nggak tahu tuh program dari mana, tapi dia bisa mengkomunikasikan kepada publik melalui media yang mereka ciptakan sendiri misalnya ya. Tapi 3 yang lain, misalnya Pak Nyat, Asman Abnur, padahal Asman Abnur ini tokoh yang sudah 3 periode bahkan pernah menjadi menteri ya di dalam kabinet Presiden Jokowi, dan Pak Sturman itu sama sekali kita nggak dengar. Nggak tahu lah kenapa mereka bisa bertahan di kursi legislatif sementara rakyat Kepri tidak merasakan apa yang mereka perjuangkan. Nah ini yang itu kenapa kalau Bapak baca? Bahkan orang yang nggak dikenal pun sama orang Kepri bisa dipilih. Nah itu bisa ada macam-macam ya. Misalnya karena afiliasi partai atau afiliasi kedaerahan. Kalau di daerah kita ini, kalau kita lihat ya, preferensi politik masyarakat untuk memilih itu aspek primordial sangat kuat. Misalnya kita buka ya, misalnya di DPD itu 2 wakil dari masyarakat Sumatera Utara Batak dan masyarakat dari unsur Tionghoa itu pasti duduk. Artinya apa? Artinya mereka ini pasti dipilih secara primordial. Perlu menyuarakan ini ya? Dan mereka akan menyuarakan suara dari masing-masing jalur mereka. Begitu juga di DPR RI. Cuman di DPR RI itu ada wadah partainya. Seperti misalnya PDIP. PDIP itu dia mendapatkan efek elektoral dari presiden. Walaupun nanti orang tidak dikenal, masyarakat PDI akan pilih caleg dari unsur mereka. Walaupun tidak dikenal, karena mereka nanti akan tegak lurus dengan keputusan di siapa calon presiden yang diusulkan oleh PDIP. Nah itu efek elektoral. Ada juga efek primordial. Jadi 2 unsur ini berpengaruh di dalam pemilihan selain efek
tadi money politik yang belum mampu diatasi oleh sistem pengawasan kita. Mas Zamzam, yang terakhir nih, beri pesan kepada pemirsa ulasan, masyarakat Kepri dan 1,5 juta calon pemilih nih, agar ke depan Kepri bisa lebih diperhitungkan dengan memilih wakilnya yang terbaik lah, seperti apa pesan? Iya, saya kira masyarakat Kepri sekarang sudah mulai melek, sudah cerdas, bahkan sudah merasakan bagaimana wakil-wakil mereka selama ini, sehingga saya berharap sebenarnya ketika masyarakat pemilih ini memberikan hak suaranya, hak pilihnya di kotak suara, itu dia tahu betul orang-orang ini siapa yang akan mereka pilih dan orang ini akan mewakili apa, akan bicara apa, yang akan mewakili mereka, akan menentukan nasib mereka 5 tahun selama ke depan, ya. Peristiwa Rempang itu sebenarnya sudah cukuplah pelajaran bagi warga Kepri sebenarnya. Ya, kalau saya lihat peristiwa Rempang itu adalah pelajaran bagi warga Kepri bahwa ketika memilih wakil itu harus cermat, harus jelas bahwa itu harusnya diwakili oleh sesuai dengan komisinya, misalnya hukum atau pertanahan dan segala macam, atau dapilnya. Sebenarnya tidak tergantung pada dapil dan untuk apa maksudnya untuk berempati kepada kepentingan masyarakat itu tidak tergantung pada dapil atau pada komisi sebenarnya. Anda berada di komisi manapun atau berasal dari dapil manapun, ketika Anda melihat masyarakat tertindas harusnya ada empati. Buktinya masalah kasus Rempang itu banyak wakil rakyat dari daerah lain yang malah berbicara dibandingkan wakil rakyat dari Kepri. Padahal dia nggak akan dipilih sama masyarakat. Padahal Kepri. mereka bukan dipilih oleh masyarakat Kepri. Itu artinya bahwa kalau bicara masalah kemanusiaan itu tidak tergantung pada dapil maupun komisi. Pak Isdianto, secara umum dengan jumlah penduduk Kepri yang 3 juta jiwa, kondisi geografis dan posisinya yang strategis, bagaimana Anda melihat kontribusi Kepri di kancah nasional? Termasuk misalkan menjadikan wilayah dan potensi di wilayah ini itu sebagai dasar pertimbangan bagi pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan. Ya baik, terima kasih. Kalau saya melihatnya bahwa Provinsi Kepulauan Riau ini berbeda dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Provinsi Kepulauan Riau ini berbatasan langsung dengan negara Singapura, Malaysia, dan Filipina. Nah ini menurut saya tidak bisa dipandang sebelah mata juga Provinsi Kepulauan Riau. Berarti masuk wilayah yang strategis untuk Indonesia karena berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga secara langsung. Oke, nah, kalau bagi ini pentingnya ya. Kalau bagi parpol besar menang di lumbung suara macam Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jakarta ya, itu adalah hal penting ya. Seberapa penting posisi Kepri nih, seberapa penting memenangkan pemilu maupun pilkada di Provinsi Kepri, terutama dalam pengaruhnya terhadap perpolitikan nasional, Pak Isdi? Ya memang kalau dilihat dari jumlah suara yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, itu memang tidak sebanding dengan daerah-daerah di luar Provinsi Kepulauan Riau, misalnya daerah Jawa, ya kan? Tapi untuk Provinsi Kepulauan Riau, walaupun sedikit suara, tapi turut bisa menentukan terhadap paslon-paslon yang akan ikut berkompetisi itu tadi, ya kan? Karena kita tahu bahwa sejak dari periode-periode yang lalu, bahwa Provinsi Kepulauan Riau ini termasuk yang sangat diperhitungkan. Karena memang jujur saja, mereka berpikir mungkin setelah menjabat nanti bahwa kontribusi dari Provinsi Kepulauan Riau sangat menguntungkan buat negara kita ini. Pak Is, di daftar di komposisi bakal calon legislatif DPR RI, Dapil Kepri, ada beberapa nama yang
cukup populer dan termasuk politikus kawakan seperti ya Bapak sendiri, terus juga ada Huzrin Hud di sini, ada Surya Respationo, ada Nyat Kadir, Asman Abnur dan masih banyak lagi ya. Bagaimana politikus-politikus lokal ini menghadapi strategi pemenangan kursi melawan politikus pusat yang ditempatkan di Dapil Kepri ini macam Pak Sturman dari PDIP atau Endi Patiwijaya dari Partai Gerindra yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPP. Bagaimana strategi politikus lokal ini menghadapi politikus pusat yang ditempatkan di Dapil Kepri? Baik, terima kasih. Kalau saya melihatnya untuk tahun 2024 ini, sepertinya respon masyarakat akan berbeda dengan tahun 2019 pada waktu yang lalu. Sehingga kalau saya melihatnya, justru sekarang putra-putra daerah yang akan diuntungkan kalau saya melihatnya. Maka dari itu kami, saya sendiri, memang saya kira tidak pernah berhenti saya terus bersilaturahmi kepada masyarakat. Kenapa? Karena saya yakin dan percaya masyarakat kita juga ke depan semakin pintar dan semakin bisa menilai mana kira-kira yang akan dipilihnya untuk mewakili masyarakat Provinsi Kepulauan Riau untuk duduk di DPR RI nantinya. Sehingga saya kira strategi sendiri bagi saya sih memang silaturahmi itu yang menjadi strategi saya, tidak melakukan hal-hal lain selain itu. Kalau bagi selain pendekatan, karena apapun ceritanya dengan silaturahmi dan kedekatan itulah mudah-mudahan akan merubah pola pikir, merubah mindset masyarakat kita untuk ke depan. Oke Pak, kita kan sudah punya 4 nama yang duduk di DPR RI ya. Anda sendirilah sebagai calon pesaing mereka dan juga sebagai masyarakat yang barangkali merasakan impact-nya, apakah mereka sudah benar-benar berjuang atau sudah sangat mewakili atau belum, bagaimana Pak Isdianto ini menilai kinerja dari 4 wakil rakyat dari Kepri, Dapil Kepri yang saat ini ada di Senayan. Apakah sudah mewakili suara masyarakat, kebutuhan masyarakat Kepri atau seperti apa? Ya baik, terima kasih. Saya mohon maaf, saya bukan dalam kapasitas untuk menilai teman-teman anggota DPR RI yang sudah menjadi ya. Yang punya hak menilai itu adalah masyarakat secara langsung. Tapi halo? Ya Bapak kan masyarakat juga yang turut merasakan gitu. Kalau saya lihat, ya itu tadi kembali saya tidak dalam kapasitas menilai. Saya yang punya hak menilai itu masyarakat. Saya sekarang jujur saja, saya akan coba menawarkan diri saya untuk menjadi bagian dari teman-teman yang sudah jadi ini. Karena apapun ceritanya, memang masyarakat lah yang bisa melihat dan merasakan itu secara langsung. Kalau baik itu menurut masyarakat, baiklah mereka. Kalau tidak baik menurut masyarakat, itu tidak baiklah mereka. Nah, kita coba menawarkan diri kita. Mungkin masih ada selah-selah daripada itu, ya kan? Masyarakat, mudah-mudahan ada masyarakat yang berpihak ke kita. Itu saja kalau menurut saya. Jadi bukan dalam keputusan saya menilai teman-teman saya. Saya kira semuanya baik, ya tinggal masyarakatlah menilai itu. Oke, agenda Bapak nanti kalau seandainya terpilih di DPR RI menggantikan yang sudah ada saat ini, misi apa yang Bapak bawa ke sana dan apa yang masih harus diperjuangkan nih dari Kepri nih, mengingat kayak ya maritim kita belum begitu berkembang juga gitu, pendidikan dan segala macam, ekonomi masih oke lah ya, tapi banyak hal-hal lain termasuk kesejahteraan masyarakat tuh yang masih belum bisa melejit lah gitu. Yang mau Bapak bawa di sana, yang mau Bapak perjuangkan. Saya kira misi kita sama dengan teman-teman yang lain, saya kira. Cuman ada satu hal yang mungkin perlu saya garis bawahi. Bahwasanya harapan saya ke depan, jika nanti kita dipercayakan
saya akan menjadi pemersatu. Pemersatu dalam arti kata, kita tahu bahwa teman-teman yang duduk di DPR RI ini berbeda partai, itu pasti, ya kan? Namun demikian, ada hal-hal saya kira yang memang harus kita sepakati bersama untuk kepentingan Provinsi Kepulauan Riau. Jika kita bicarakan hal ini untuk kepentingan Provinsi Kepulauan Riau, mungkin saya kira kita lepaskan dulu partai yang melekat di badan kita, tapi kepentingan yang lebih besar ini dulu yang kita bicarakan. Ya, karena memang jika ini tidak dilakukan, saya kira mungkin akan berjalan masing-masing sehingga kepentingan buat masyarakat yang lebih besar ini terabaikan. Karena apa? Karena memikirkan kepentingan masing-masing itu tadi. Harapan saya tentu ke depan ya, ke depan saya kira karena memang Provinsi Kepulauan Riau ini banyak sekali hal-hal ya, banyak sekali hal yang memang perlu kita bantu memperhatikan karena jujur saya katakan jika mengandalkan APBD saja yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ini, saya kira lambat Provinsi Kepulauan Riau akan terbangun secara baik. Nah ini tentu butuh sentuhan dari kita juga yang ada di pusat untuk menarik hal ini turun ke bawah. Nah jikalau hal ini kita bicarakan tentu saya kira perlu rasa kesamaan ini perlu. Ya kan perlu kita bangun secara bersama sehingga kita tarik kegiatan-kegiatan ini yang ada di pusat secara bersama kita turunkan secara bersama. Mudah-mudahan saya kira dengan kebersamaan itu tadi mudah-mudahan Provinsi Kepulauan Riau akan terbantu dengan adanya kami jika kami dipilih, jika ada kami di pusat nanti mudah-mudahan terbantu dengan adanya kami di pusat saja. Baik Pak, PKB sendiri belum pernah mendapatkan kursi DPR RI ya dari Provinsi Kepri ya. Nah, target dari DPP sendiri kepada Anda dan beberapa bacalek lain ya, ada Pak Uzrin juga di situ ya di nomor 2-nya ya. Apa pesan-pesan dari DPP PKB untuk calegnya di DPR RI ini, Dapil Kepri terutama, termasuk kaitannya dengan Pilpres ya, mengingat sudah PKB dan Nasdem mengusung Anies dan Caimin. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. PKB untuk tahun 20 kita sadar bahwa memang PKB belum pernah ada perwakilan dari Kepri untuk DPR RI. Maka dari itu memang untuk tahun 2024 ini PKB sangat menaruh harapan untuk bisa kita mewakili Provinsi Kepulauan dari PKB untuk duduk di anggota DPR RI. Nah, perlu saya jelaskan juga bahwasanya saya melihat pada saat ini sejak PKB ada perubahan pergantian dan lain sebagainya, saya melihat semangat daripada teman-teman di bawah ini cukup luar biasa, cukup antusias. Maka dari itu saya berharap sangat tentu dengan kerja secara bersama, kan saya kira mudah-mudahan tidak menutup kemungkinan PKB akan dapat mewakili Provinsi Kepulauan Riau di anggota DPR RI. Nah, ada kaitan lagi dengan bahwasanya kita tahu bahwa sekarang dijalankan nanti dengan Pilpres juga, saya kira. Mudah-mudahan saya kira hal ini dengan Pilpres ini akan semakin mendongkrak PKB ya untuk lebih eksis ke depannya. Saya kira. Baik, Pak Isdianto, terima kasih banyak sudah bergabung bersama Siasat. Demikian Siasat edisi kali ini, saya Deden Rosanda pamit, sampai ketemu di edisi Siasat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.